Ibu, Bapak, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sudah memasuki bulan Agustus. Bulan Agustus merupakan bulan anugerah bagi negara kita, Republik Indonesia, juga bulan anugerah bagi saya secara pribadi. Sebab saya berulang tahun hanya terpaut 3 hari dari kemerdekaan negara kita. Kita doakan supaya negara kita semakin maju, semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara juga doakan saya supaya saya boleh tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingatkan kepada saudara, karena ini adalah minggu pertama, maka nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Harap saudara persiapkan roti dan anggur. Kalau tidak ada, saudara bisa memakai roti tawar atau crackers. Anggurnya saudara bisa ganti dengan sirup atau teh. Yang paling penting, saudara tetap percaya bahwa di dalam perjamuan kudus ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya kita harus melakukannya dengan bersungguh-sungguh hati. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus Bapa yang maha baik, terima kasih kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah walaupun secara online, dan kami boleh mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menjadi saluran berkat hari ini. Dan saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing, mereka tetap berdoa dan membuka hati lebar-lebar sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan masuk dalam hidup mereka dan mereka semua diberkati, semakin mengasihi Tuhan dan teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus, mari yang percaya bersama-sama kita berkata, amin, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Walaupun hari-hari ini saudara, dunia sedang dilanda oleh ketakutan yang luar biasa dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Berapa banyak anak Tuhan juga mengalami bingung, resah, gelisah, karena kita tidak tahu sampai kapan ini bisa berlalu. Tapi tetaplah berdoa. Kita percaya waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa ada satu penyakit yang lebih mengerikan daripada penyakit jasmani itu, yaitu penyakit rohani, yaitu tentang kesuaman, saudara. Ini sangat serius sekali karena Tuhan Yesus pernah berkata, karena engkau suam-suam kuku, panas tidak, dingin pun tidak, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya inilah bahaya akhir zaman, yaitu penyakit rohani yang disebut kesuaman. Tema kita hari ini adalah bahaya akhir zaman, yaitu tentang kesuaman, stagnasi. Saudara, kita percaya orang yang merosot imannya itu akan semakin terpuruk. Karena lamanya kita stay at home, work from home. Berapa banyak orang yang semakin merosot imannya. Tapi saya tetap berdoa supaya saudara semua tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, many are called, but few are chosen. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya berdoa supaya semua saudara termasuk pilihan Tuhan. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan.
Saya ingat saudara, ada sebuah gereja besar yang ketika gembalanya dipanggil oleh Tuhan mendatangkan pendeta lain, saudara. Nah, pendeta yang masih baru ini ingin tahu kerohanian dari jemaat yang akan dipimpinnya. Kemudian dia mulai menyelidiki, saudara, ternyata jemaat di situ suam-suam kuku. Ya, acuh tak acuh, kerohaniannya tidak bertumbuh. Nah, pendeta yang baru ini berniat untuk mengundurkan diri. Tapi sebelum itu dia berdoa kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, apa yang harus dia kerjakan. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Kemudian dia menulis di sebuah warta jemaat, dan dia mengatakan, kita kehilangan seorang saudara, ada jemaat yang dipanggil oleh Tuhan, maka besok kita akan mengadakan upacara penutupan peti. Dan diharap saudara semua menghadiri. Nah, jemaat pada waktu itu saudara bingung siapa yang dipanggil oleh Tuhan. Dan mereka ingin tahu siapa jemaat yang dipanggil Tuhan ini. Maka keesokan harinya saudara, mereka datang semua untuk acara penutupan peti itu. Nah, biasanya pendeta berkhotbah saudara, ya, setelah memberikan khotbah, kemudian pendeta ini berdoa. Setelah itu dia mengajak kepada jemaat untuk maju satu persatu, mulai dari para majelis, hamba-hamba Tuhan, jemaat semua maju untuk melihat siapa yang ada di dalam peti itu. Maka mereka mulai maju satu persatu, dimulai dari para majelisnya, hamba-hamba Tuhan, dan jemaat satu persatu untuk melihat siapa yang ada di dalam peti itu. Nah, setelah mereka satu persatu melihat ke dalam peti, mereka kembali duduk dan tidak sedikit di antara mereka yang menangis, saudara. Mereka tertunduk malu. Kemudian di antara para majelis itu ada yang maju dan berkata, Bapak Pendeta, kami mohon maaf. Memang yang mati secara rohani itu adalah kami semua. Kami kurang perhatian, kami tidak peduli, kami acuh tak acuh, kami minta ampun. Setelah ini kami akan lebih maju lagi di bawah pimpinan Bapak Pendeta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata yang ada di dalam peti itu, pendeta itu menaruh sebuah cermin besar, kaca yang besar. Jadi setiap orang yang melihat ke dalam peti itu, mereka melihat diri mereka sendiri. Jadi mereka merasa malu. Yang mati itu ternyata mereka mati secara rohani. Saudara, ini memberikan satu pelajaran yang penting. Karena mereka sekarang merasa malu, saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata, karena engkau suam-suam kuku, panas tidak, dingin tidak, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, ini peringatan yang sungguh sangat penting dalam hidup kita. Mari kita akan melihat di dalam Wahyu pasal 2 dan 3, itu ada peringatan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Saya akan bacakan yang pertama untuk jemaat di Efesus. Bahayanya kasih yang padam. Yang kedua kepada jemaat di Smyrna, bahayanya takut menderita. Yang ketiga kepada jemaat Pergamus, bahayanya doktrin kompromi. Yang keempat kepada jemaat Tiatira, bahayanya roh zina. Yang kelima kepada jemaat Sardis, bahayanya kematian rohani. Yang keenam kepada jemaat di Philadelphia, bahayanya kegagalan untuk maju. Dan yang ketujuh kepada jemaat di Laodikia, bahayanya kesuaman. Nah, hari ini saya akan membahas tentang yang ketujuh, yang terakhir, ya, kepada jemaat di Laodikia. Saudara, jemaat di Laodikia ini yang terakhir. Memang Tuhan itu kepada jemaat yang keenam yang lain yang saya bacakan tadi, saudara, Tuhan memberikan pujian kepada mereka. Tetapi kepada jemaat Laodikia ini tidak ada pujian, tetapi langsung Tuhan mencela,
Tuhan tembak langsung. Apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 15 dan 16? Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Ketika itu, saudara, sekitar tahun 95 Masehi. Pada waktu itu gereja dalam perkembangan yang pesat dan sekaligus ada penganiayaan yang besar oleh kekuasaan Romawi pada saat itu. Dan wahyu ini diberikan kepada mereka supaya mereka itu tetap kuat dan memiliki kuasa untuk melawan. Karena di antara mereka, saudara, banyak yang takut, khawatir akan masa depan. Seperti saat ini, kita juga banyak yang takut, khawatir akan masa depan. Saudara, tujuan dari kitab Wahyu ini, saudara, supaya mereka bergairah kembali. Supaya mereka menjadi orang Kristen yang bisa menang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu jemaat di Laodikia ini suam-suam kuku. Mereka merasa memiliki segala sesuatu. Mereka tidak butuh Tuhan. Dan ternyata kerohanian mereka itu merosot. Kita tahu, saudara, bahwa saat ini di abad yang ke-21 terjadi penurunan yang drastis di kekristenan di Eropa. Berapa banyak, saudara, gereja-gereja di negara barat itu yang dijual, saudara, bukan karena tidak ada dana, bukan karena gereja itu tidak memiliki hamba Tuhan yang melayani, tapi ironisnya, saudara, tidak ada jemaat yang datang. Yang datang itu cuma jemaat yang tua-tua ditemani oleh anjingnya. Sedang yang lain mereka kompromi dengan dunia. Mereka tidak butuh Tuhan, merasa punya semuanya, saudara. Itu yang menyebabkan penurunan kerohanian mereka. Padahal kita tahu, saudara, bahwa dari Eropa muncul para misionaris ke Asia dan ke negara-negara lain. Mereka itu semua menyampaikan kabar baik. Tetapi setelah banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, ternyata mereka sendiri yang kompromi, tidak menganggap lagi Tuhan yang utama. Agama hanya simbol belaka dan kerohanian mereka semakin merosot. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat jemaat di Laodikia ini suam-suam kuku. Apa sih yang menyebabkan kesuaman itu? Saya ingin membagikan kepada saudara, paling tidak ada 3 penyebab timbulnya kesuaman di dalam gereja pada waktu itu. Yang pertama, saudara, mereka merasa puas diri. Ya. Kita membaca dalam ayat 17, Wahyu pasal yang ketiga. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Saudara, ini merupakan satu statement di mana mereka itu merasa memiliki segala sesuatu. Mereka tidak butuh Tuhan dan mereka berkata, aku tidak kekurangan apa-apa. Ini yang menyebabkan penurunan kerohanian mereka. Saudara, tidak dapat dipungkiri, saudara, bahwa jemaat di Laodikia itu memang kaya raya, saudara. Karena, saudara, letak Laodikia itu terletak di lembah Likus yang diapit oleh kota Efesus, Philadelphia, Hierapolis, dan Kolose, saudara. Jadi, kota Laodikia ini sangat kaya karena terletak di lembah Likus, di mana mereka bisa mengembangkan peternakan, mengembangkan pertanian, sehingga mereka itu menjadi orang yang kaya. Mereka membuat wool dari bulu domba hitam, saudara.
Dan kita tahu mereka itu menjualnya dengan harga yang sangat mahal setelah menjadi karpet yang bagus sekali. Dan yang kedua, saudara, jemaat Laodikia ini, saudara, memiliki sekolah kedokteran mata dan telinga. Dan mereka bisa membangun pabrik, ya, bisa mengeluarkan, bisa memproduksi, saudara, yaitu obat untuk mata dan telinga yang sangat bermanfaat di daerah padang gurun, saudara. Jadi mereka kaya. Dan yang ketiga, saudara, jemaat Laodikia ini merasa memiliki segala sesuatu. Itu sebabnya ketika pemerintah, saudara, mau menolong mereka membangun kota Laodikia yang terkena gempa hancur, mereka menolak, saudara. Karena mereka merasa aku bisa membiayai sendiri dan mengerjakannya sendiri. Saudara lihat bahwa jemaat Laodikia ini terdiri orang yang kaya, terpandang, terhormat, saudara. Itu sebabnya mereka kemudian merasa puas diri, saudara. Orang yang merasa puas diri, tidak kekurangan apa-apa dalam kehidupannya, ini sangat berbahaya. Sebab Tuhan Yesus itu tidak suka dengan orang yang memiliki statement seperti itu. Aku kaya, memperkayakan diri. Ini adalah suatu kesombongan, ya, satu arogansi, saudara. Kalau seseorang sudah mulai tinggi hati, Tuhan tidak suka. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6, Tuhan berkata, God resist the proud and give grace to the humble. Allah itu menentang orang yang congkak dan memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Amsal 16 ayat 18 berkata, pride goes before destruction and arrogance before downfall. Di dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan bahwa kecongkakan itu mendahului kejatuhan dan tinggi hati itu mendahului kebinasaan. Itu sebabnya Tuhan tidak suka kepada orang yang arogan, yang tinggi hati. Orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Tapi orang yang rendah hati, kata firman Tuhan, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Tuhan suka kalau ada orang yang bergantung kepada dia. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, jangan kita merasa puas diri. Kita melihat di dalam perjalanan Simson. Simson itu diberkati Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi karena merasa puas diri, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Kemudian dia mulai lengah, saudara. Dan dia kompromi. Itu sebabnya dia bisa dikalahkan oleh orang Filistin yang dibenci oleh Tuhan. Karena saudara, Simson ini merasa puas diri. Simson itu jatuh bukan karena ada orang yang lebih kuat dari dia, saudara. Bukan. Tapi Simson itu jatuh karena dia lengah, merasa puas diri, dan kita tahu akhirnya, saudara, Simson itu yang sebetulnya nasir Allah, hamba Allah, menjadi pelawak, saudara. Sungguh sangat ironis sekali. Itu sebabnya Tuhan memberi peringatan kepada jemaat di Laodikia yang merasa puas diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua yang membuat suam-suam kerohanian kita, yaitu bukan cuma merasa puas diri, tetapi menjadi lupa diri, saudara. Kita baca ayatnya. Ayat 17b, Wahyu 3. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kita lihat, saudara, jemaat di Laodikia itu merasa puas diri, kemudian mereka lupa diri, saudara. Mereka merasa hebat, merasa kaya, tetapi mereka tidak mengoreksi diri sendiri. Mereka itu di hadapan Tuhan, ya, dikatakan, saudara, mereka itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Di dalam bahasa Yunani,
kata melarat itu dipakai kata talaipopos, orang yang sangat melarat sekali. Kata yang kedua itu malang, eleinos. Kedua kata ini sebetulnya saudara memiliki arti yang hampir sama. Mereka miskin, melarat, patut dikasihani, saudara. Dan yang ketiga dikatakan mereka itu buta, bahasa Yunaninya tupnos. Dan kata yang keempat telanjang, gumnos. Ini juga merupakan saudara kata yang keras kepada jemaat di Laodikia itu. Mereka lupa diri, saudara. Tidak merasa mereka itu sebetulnya di hadapan Tuhan melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Mereka sebetulnya patut dikasihani, saudara. Tetapi kita tahu orang yang seperti itu seperti orang mabuk. Mereka tidak sadar kalau mabuk. Orang yang mabuk itu, saudara, walaupun dia telanjang, dia tidak merasa telanjang, tidak malu, saudara. Ya, seperti itulah. Mereka itu, saudara, lupa diri. Di hadapan Tuhan, mereka itu tidak ada apa-apanya. Kita membaca di dalam ayat yang ke-18. Inilah nasihat Tuhan untuk mereka. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Tuhan memberikan peringatan kepada mereka, orang yang lupa diri. Mereka harus membeli emas murni. Itu bukan emas biasa, tapi keselamatan yang Tuhan berikan. Kasih karunia Tuhan itu mereka lupakan, saudara. Mereka merasa sukses, merasa punya segala. Padahal di hadapan Tuhan, mereka itu miskin, melarat, buta, telanjang, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk membeli pakaian putih. Padahal mereka itu punya pabrik tekstil, saudara. Mereka disuruh membeli minyak pelumas. Padahal mereka itu punya pabrik minyak untuk oles mata. Apakah mereka tidak malu? Tuhan berkata supaya membeli. Mereka merasa punya. Tapi mereka, saudara, disuruh membeli itu supaya mereka bertobat. Nasihat Tuhan ini keras, tapi tujuannya supaya mereka bertobat. Jangan arogan, jangan merasa puas diri, kemudian melupakan dirinya di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kalau firman Tuhan ini diberitakan supaya setiap kita sadar di hadapan Tuhan kita ini nol. Tanpa Tuhan kita itu tidak ada apa-apanya. Hanya oleh kasih karunia kemurahan Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Setelah mereka merasa puas diri, kemudian lupa diri. Yang terakhir, mereka kehilangan jati diri, saudara. Di dalam ayat yang ke-16 Wahyu 3 dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan tidak suka kepada orang yang suam-suam kuku. Saya sungguh kagum akan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus itu memberi saudara contoh supaya mereka tidak suam-suam kuku. Ternyata saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan itu mengambil di sekitar mereka. Sekali lagi saudara, istilah suam kuku itu karena pertemuan, ya saya tadi sudah mengatakan bahwa Laodikia itu terletak diapit oleh kota Hierapolis, Kolose. Di Hierapolis itu ada sumber air panas, saudara. Di mana ada belerang, kalau mereka mandi air panas itu penyakit kulit bisa disembuhkan dan penyakit yang lain bisa sembuh, saudara. Kemudian di kota Kolose ada sumber air dingin, ya. Ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun, mereka minum air di Kolose ini seperti minum air es, saudara. Jadi
Sebetulnya itu sungguh sangat berguna. Di Hierapolis ada sumber air panas yang bisa menyembuhkan sakit penyakit kulit dan yang lain. Di kota Kolose ada sumber air dingin yang bisa menyejukkan dahaga mereka. Tetapi kota Laodikia ini terletak di tengah-tengah. Jadi pertemuan antara sumber air panas dan sumber air dingin ini menjadi satu. Maka air dari sumber air panas dan sumber air dingin itu menjadi suam-suam kuku. Inilah yang dipakai oleh Tuhan sebagai contoh. Saudara, luar biasa firman Tuhan ini. Saudara, orang yang minum air suam-suam kuku di situ, saudara, mereka tidak sembuh karena bukan cuma air panas tapi dicampur air dingin, dan minum dari sumber air di Kolose itu tidak dingin yang menyejukkan, tetapi berbau belerang. Maka ingin mereka muntah, saudara, ketika minum air pertemuan antara Hierapolis dan Kolose itu. Seperti itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kamu dingin tidak, panas tidak, aku akan memuntahkan engkau yang suam-suam kuku. Wah, saya bangga luar biasa. Firman Tuhan itu sangat jelas, saudara. Memberikan contoh kepada kita supaya kita tidak boleh suam-suam kuku. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Yesus berkata, saudara, you are the light of the world. Kita ini terang dunia, garam dunia, saudara. Bahkan Rasul Paulus menulis bahwa kita semua adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Kita harus hidup berdampak, saudara. Kita menjadi saksi Tuhan. Hidup kita tidak boleh kompromi. Saya bacakan di dalam Matius 5 ayat 13, 14, dan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tugas kita adalah menjadi saksi Tuhan. Ya, kita terang dunia, garam dunia, saudara. Jangan sampai jati diri kita hilang. Apakah jati diri kita? Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita semua anak-anak Allah. Sifat anak-anak Allah, saudara, kita tidak boleh malas. Kita tidak boleh suka marah-marah. Itu sifat anak-anak Allah. Kita harus memiliki sifat seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28 dan 29, saudara, bahwa kita ini, saudara, adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lembah lembut dan setia. Itulah sifat Kristus. Kita harus memiliki sifat Kristus. Be like Christ. Kita harus rendah hati. Kita harus lemah lembut. Tidak boleh suka marah-marah. Apalagi malas. Orang yang malas jangan makan, kata firman Tuhan. Itulah jati diri kita, saudara. Kita lanjutkan ayat-ayat yang terakhir, ya. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nasihat ini bukan untuk menyalahkan saudara, tapi memberi peringatan kepada saudara. Walaupun ini keras, tapi Tuhan itu menegur, katanya, ya. Dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat yang ke-20, Wahyu 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Hari ini Tuhan Yesus mengetok hati kita semua. Saudara, di Timur Tengah itu pegangan pintu itu ada di dalam. Jadi Tuhan tidak bisa membuka dari luar artinya memaksa, tidak.
Tapi saudaralah yang membuka gagang pintu itu dari dalam. Dan Tuhan berkata, aku akan masuk ke dalam, makan bersama-sama kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita sungguh bersyukur. Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin, saudara. Nah, ayat 21, Wahyu 3 dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan ini, inilah bahaya di akhir zaman. Yaitu virus rohani, saudara. Yaitu tentang stagnasi, kesuaman. Mari saudara, kita responi firman Tuhan dengan apa? Dengan menyala-nyala, berkobar-kobar dalam Tuhan. Seperti nasihat Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 11. Never flag in zeal, be a glory in spirit and serve the Lord. Janganlah hendaknya kerajinanmu mengendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sudah sampai kepada kesimpulan. Kita ulangi, tema kita hari ini adalah bahaya akhir zaman, yaitu tentang kesuaman, stagnasi. Ada berapa poin yang saya berikan. Apa yang menyebabkan kesuaman itu? Saya sudah memberitakannya, paling tidak ada 3 penyebab timbulnya kesuaman di dalam gereja. Yang pertama, saudara, merasa puas diri. Yang kedua, menjadi lupa diri. Yang ketiga, kehilangan jati diri. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita semua. Tuhan menegur, mengasihi kita. Dia sayang kepada kita. Kita adalah biji matanya Tuhan. Itu sebabnya Dia ingin supaya kita semua bangkit, menyala-nyala dalam roh, dan kita melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Siapkan roti dan anggur saudara. Setelah itu kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, dalam nama Yesus kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah kami semua mengucap syukur, meneguhkan hati kami semua bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami semua. Biarlah kami bisa rela bertobat, merubah apa yang tidak baik. Kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan setiap kami, ampuni segala dosa salah kami. Firman-Mu berkata, jikalau kita minta ampun kepada Tuhan, Allah itu setia dan adil. Dia akan menyucikan setiap kita dan kita semua dilalukan dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, angkat roti ini tinggi-tinggi. Memang ini roti biasa, tapi dengan mata iman kita percaya inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua. Dengar firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita mintakan berkat dan kita mengucap syukur di atasnya adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan ini tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala kita. Kita menghormati karya agung Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau saat ini saudara mengalami stres, mungkin mengalami down, percayalah darah Yesus akan memulihkan saudara. Yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberkati. Asal saudara percaya, darah Yesus itu segalanya bagi kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan penuh kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita sebelum mengakhiri pertemuan kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, dalam nama Yesus, kami bersyukur kami boleh bersekutu dengan tubuh darah Yesus. Kami yakin dan percaya kami semua sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Bahkan tubuh dan darah Yesus manunggal dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap percaya Tuhan penolong kami. Kami tidak akan pernah takut. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada, anak-anak Tuhan yang mendengarkan khotbah ini. Berkatilah mereka ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang kekurangan Tuhan memberkati, yang menghadapi problem masalah Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang anak-anak-Mu membuka kedua tangan mereka. Kami yakin dan percaya kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami adalah orang yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Kami adalah biji mata Tuhan. Pasti Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaan studi kuliahmu. Engkau akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Jalanmu akan terus naik dan tidak pernah turun. Diberkati ketika engkau datang, diberkati juga ketika engkau pulang. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan kuat kuasa dan urapan Allah Roh Kudus turun atas kami semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin, amin. Selamat berjumpa kembali saudara pada saat mendatang. Tetap semangat, Tuhan memberkati saudara semua. Shalom.